manuskrip kuno naskah Sibiu. Harus diakui bahwa banyak rahasia-rahasia mengabaikan satu fakta yang sangat penting. Gagasan mengetahui bahwa masa kini telah diprediksi bertahun-tahun yang lalu selalu menjadi pemikiran yang menarik. Bagaimana jika ada bukti kuat bahwa contoh prediksi masa lalu hingga masa kini bisa jadi benar, dan itu terletak pada tulisan kuno yang ditemukan beberapa dekade yang lalu? Roket merupakan wahana luar angkasa, peluru kendali atau kendaraan terbang yang mendapatkan dorongan melalui reaksi roket terhadap keluarnya secara cepat bahan fluida dari keluaran mesin roket. Roket pertama dibuat di Tiongkok pada abad ke-13. Semenjak awal di Tiongkok, roket digunakan sebagai mercon atau kembang api yang mampu melesat ke udara hingga membentuk kembang api raksasa di angkasa. Belakangan, mercon dikembangkan menjadi roket dan dijadikan sarana untuk membawa muatan dengan tujuan perang maupun damai. Roket pertama yang berbahan bakar cair diluncurkan tanggal 16 Maret 1926 atau tepat 95 tahun silam. Diluncurkan oleh Robert H. Goddard. Roket itu terbang selama 2,5 detik dengan kecepatan sekitar 60 mil per jam. Namun, hal yang menarik juga ditemukannya manuskrip ratusan lembar yang berisi mengenai roket secara detail yang sudah ada ratusan tahun yang lalu. Sebuah manuskrip yang diisi dengan gambar dan data teknis tentang artileri, balistik, dan deskripsi rinci tentang roket bertingkat. Yang menarik dari penemuan ini adalah bahwa dokumen-dokumen itu dibuat pada pertengahan abad ke-16. 400 tahun sebelum roket multitahap praktis pertama terbang dari White Sands Proving Ground di New Mexico. Tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pencipta dokumen itu adalah seorang insinyur militer Austria yang luar biasa bernama Konrad Haas. Ini diketahui sebagai naskah Sibiu, yang telah berbicara tentang bahan bakar cair dan roket multitahap bersama dengan konstruksi kompleks yang ada pada roket tersebut. Banyak orang skeptis ketika mengetahui hal-hal seperti ini yang bertentangan dengan semua yang pernah mereka ketahui tentang pengetahuan di dunia ini. Tetapi banyak skeptisisme terhadap naskah tersebut. Manuskrip setebal 450 halaman yang ditemukan di Rumania sekitar 6 dekade lalu oleh Doru Todericiu, seorang profesor sains dan teknologi di Universitas Bukares, dan naskah ini benar-benar ada. Naskah itu ditemukan dari arsip kota Sibiu, catatan publik Sibiu Varia 2374 pada tahun 1961. Konrad lahir pada tahun 1509 di Dornbach, sekarang bagian dari Wina, dari keluarga Jerman dari Bavaria. Pada usia 20, Haas pindah ke Transilvania yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria dan mulai melayani di bawah pasukan Kekaisaran Habsburg Raja Ferdinand I. Dia diyakini sebagai pelopor propulsi roket. Desainnya termasuk roket 3 tahap dan roket berawak. Sketsa dan ide-idenya benar-benar menakjubkan, namun aneh mengingat timeline pada saat itu ratusan tahun yang lalu. Pada tahun 1551, Haas diundang oleh Stephen Batory, Pangeran Agung Transilvania, untuk Hermannstadt, yang sekarang menjadi Sibiu di Rumania, di mana ia menjadi komandan barak artileri dan insinyur senjata. Saat melayani di bawah pangeran, Haas mulai menulis apa yang sekarang diyakini sebagai buku pegangan peroketan Eropa paling awal yang diketahui. Karya ini yang ditulis dalam bahasa Jerman yang membahas teknologi senjata perintis termasuk prinsip roket yang bertingkat. Sebelum penemuan karya Haas pada tahun 1961, deskripsi pertama roket multitahap dikaitkan dengan Kazimierz Siemianowicz, seorang spesialis artileri Polandia, yang menerbitkan dalam risalahnya tahun 1650, yaitu Artis Magnae Artilleria Pars Prima. Buku Siemianowicz diilustrasikan dengan 23 ilustrasi plat tembaga dengan kualitas sangat tinggi. Untuk saat itu menunjukkan perhatian yang cermat terhadap detail. Banyak ilustrasi yang mencurigakan mirip dengan Haas, termasuk roket bertingkat, sirip delta, dan lain sebagainya.
yang membuat orang bertanya-tanya apakah Siminowic hanya mereplikasi karya Haas dan meneruskannya sebagai miliknya. Atau apakah kedua pria itu terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya oleh nenek moyang yang tidak diketahui. Ini tentulah menjadi misteri yang menarik. Baik deskripsi maupun ilustrasi Haas dan Siminowic tentang teknik konstruksi roket yang secara rinci tersebut. Misalnya, keduanya menggambarkan ruang dorong silinder yang diisi dengan propelan bubuk, dengan lubang berbentuk kerucut untuk semakin meningkatkan era pembakaran dan akibat dorongnya. Desain ini masih digunakan dalam roket modern. Roket juga menggunakan nozzle yang sangat modern dengan zona divergensi berbentuk lonceng. Namun, kedua desain tidak memiliki sarana untuk menstabilkan penerbangan roket, baik dengan menggunakan tongkat ataupun sirip delta, menunjukkan bahwa desain pembakaran bertahap dimaksudkan untuk menjadi konsep mentah daripada manual konstruksi yang sebenarnya. Berbicara mengenai nenek moyang yang masih misterius tersebut, terlebih dari sejarah penemuan roket, ada yang lebih mengejutkan pikiran kita. Hal yang lebih canggih dari roket pendorong pada masa lalu, yaitu ada dalam kitab Ramayana dan Mahabharata yang disebutkan sebagai Wimana atau yang memiliki kata lain sebagai Wilmana atau Walimana. Ia adalah sebuah benda yang dapat terbang, sementara dalam bahasa Indonesia, Walimana adalah kendaraan dewa berupa burung besar. Atau dalam bahasa Bali, Wilmana diartikan sebagai singgasana berupa raksasa bersayap. Dalam kitab Weda dijelaskan bahwa Wimana menggunakan zat merkuri untuk menggerakkan mesin. Benda yang sudah ada sejak zaman India kuno tersebut digerakkan dengan sumber energi anti gravitasi, lepas landas secara melintang dan dapat terbang. Itulah sekilas mengenai sejarah dan misteri berbagai tulisan tentang teknologi canggih masa lalu yang sekarang masih misterius. Bagaimana menurutmu tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.